Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Bu. Alhamdulillah Baik, baik, Ibu. Bu. Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu ya, meskipun cuaca pada saat ini tidak menentu. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran sejarah pada hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan, Ibu ingin memberikan kalian satu quotes nih. Quotesnya yaitu, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Ada yang tahu nggak nih makna dari quotes tersebut apa? Iya, quotes tersebut memiliki makna bahwa di saat kalian memiliki peluang, kalian memiliki kesempatan, khususnya ada kesempatan dalam belajar, lakukanlah sebaik mungkin. Lakukan sebaik mungkin ini seperti apa, Bu? Lakukan sebaik mungkin ini bisa dengan kalian memperhatikan guru pada saat guru sedang menjelaskan, kemudian tidak bermain-main pada saat pembelajaran, dan juga mengerjakan dengan baik tugas yang diberikan oleh guru. Agar apa? Agar kesempatan kalian yang miliki ini tidak terbuang sia-sia. Kesempatan yang kalian miliki ini pun dapat berguna bagi lingkungan sekitar kalian. Maka dari itu, gunakanlah kesempatan kalian untuk mencari ilmu ini dengan sebaik mungkin. Oke, bagi yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan dulu ya. Ibu ingin melihat wajah-wajah kalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ini. Oke, bagi yang terkendala sinyal, boleh kalian konfirmasi di room chat ya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang masih ingat nggak nih minggu lalu kita membahas mengenai apa? Oke, untuk mengingat kembali nih materi yang minggu lalu kita telah bahas, Ibu ingin memberikan kalian sedikit games. Games ini jika kalian bisa menjawab, Ibu akan memberikan kalian poin. Sebentar ya. Coba dalam tampilan di layar kata-kata apa saja nih yang kalian temukan? Paleolitikum, Bu. Terus sama Mesolitikum. Yang itu megalitikum, Ibu. Neolitikum, Bu. Perundagian, terus Neolitikum, Bu. Paleolitikum, Bu. Terus perundagiannya, Bu. Iya, betul Lelik, betul Adila. Siapa lagi nih yang jawab? Tika, betul. Pada semangat ya ini ya. Oke, bentar Ibu akan memperlihatkan nih jawaban mengenai games tadi. Nah, anak-anak, berikut merupakan jawaban dari games tadi. Berdasarkan games yang telah kita mainkan, Ibu pernah menjelaskan mengenai masyarakat praksara dalam melaksanakan kegiatannya ini menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Jadi dulu diperkirakan manusia purba membuat alat batu ini dengan cara membenturkan batu yang satu dengan batu yang lainnya sehingga menghasilkan berbagai macam pecahan. Nah, pecahan dari batu ini memiliki manfaatnya atau fungsinya masing-masing, bisa sebagai alat untuk berburu binatang, kemudian untuk menggemburkan tanah. Nah, dengan adanya hasil-hasil kebudayaan praksara ini membuktikan kepada kita bahwa manusia purba ini bisa berkembang. Nah, berbicara mengenai hasil kebudayaan, apa nih yang terlintas dalam pikiran kalian mengenai apa sih itu hasil kebudayaan? Ada yang bisa jawab? Nah, hasil budaya ini bisa diartikan sebagai hasil karya yang dihasilkan oleh kegiatan serta aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga segala bentuk aktivitas bisa menghasilkan suatu karya. Nah, analoginya seperti ini, ketika kalian hidup di dalam lingkungan, di dalam suatu lingkungan masyarakat, dan kalian ini membentuk suatu kelompok, apakah kemungkinan nih kalian ini akan menciptakan suatu kebudayaan atau suatu budaya? Nah, tentunya iya ya, sebab jika kalian memiliki tujuan yang sama, kemudian terikat dalam suatu identitas yang sama, maka kebudayaan itu akan tercipta, yang pastinya budaya tersebut memiliki nilai-nilainya tersendiri.
Contohnya seperti misal Silmi dan juga Adila. Nah, Silmi dan Adila ini menyukai K-pop. Nantinya mereka ini akan membentuk suatu kelompok. Nah, di dalam kelompok itu kalian akan membahas mengenai misalnya konser BTS. Nah, kemudian kalian ini membuat gitu atau membagi job desk. Misalkan Silmi ini bertugas sebagai seksi dokumentasi, sedangkan Adila bertugas sebagai orang yang memeriahkan konser tersebut. Nah, nanti kemudian kalian ini berpikir untuk membuat suatu artikel ataupun misalkan berita mengenai konser BTS tersebut. Nah, contoh tadi itu sama halnya dengan hasil dan nilai kebudayaan manusia praksara. Nah, pada pertemuan hari ini, dengan mempelajari hasil-hasil dan nilai kebudayaan masyarakat praksara di Indonesia, diharapkan kalian dapat memahami dan juga mengklasifikasikan hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praksara di Indonesia. Karena pembelajaran hari ini menggunakan model project based learning, yang dimana pada pembelajaran hari ini kalian ini dituntut untuk membuat suatu project. Nah, Ibu harap kalian dapat mengaplikasikan materi pada hari ini ke dalam suatu project, yaitu project yang berupa poster interaktif yang memiliki tujuan agar kalian dapat mengetahui perkembangan kehidupan yang terjadi pada masa lampau sehingga berdampak pada masa kini. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti pada pembelajaran hari ini ya. Nah, pada kegiatan inti ini Ibu ingin menjelaskan materi melalui PowerPoint. Untuk itu coba siapa di sini ketua muridnya bantu Ibu untuk share screen ya. Oke, materi yang Ibu akan sajikan hari ini merupakan materi terakhir pada pembahasan mengenai Indonesia pada masa praaksara. Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan mengenai apa saja sih hasil dan nilai kebudayaan masyarakat praaksara di Indonesia. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Nah, baiklah, kita akan membahas dari segi perkembangan teknologi sederhana yang ada pada masa praaksara. Pada masa praaksara ini, manusia purba sudah mengenal teknologi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat pada masa praaksara ini masih dalam tingkat sederhana. Agar lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ini ada penemuan api. Nah, diperkirakan sejak penemuan api ini, kehidupan manusia purba menjadi lebih berkembang. Penemuan api ini menunjukkan kecerdasan manusia telah meningkat. Mereka menciptakan api dengan cara membenturkan batu yang satu dengan batu yang lainnya secara bersamaan sehingga menimbulkan panas dan juga menimbulkan percikan api. Nah, penemuan api ini sekaligus memperkenalkan manusia pada pengolahan bahan makanan. Kemudian pada masa bercocok tanam, penemuan api ini bertujuan agar lahan ini menjadi bersih dan mudah ditanami. Sistem pertanian tersebut dikenal sebagai ladang berpindah. Sampai sekarang sistem ini masih tetap dilakukan oleh sebagian penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dan juga Sumatera. Yang kedua ada peralatan dari batu dan tulang. Nah, pada masa Paleolitikum, kebudayaan yang mengembangkan dari batu dan tulang ini di Indonesia terdapat di daerah Ngandong dan juga Pacitan. Dalam sebuah penelitian ditemukan banyak peninggalan budaya berupa kapak perimbas dan juga chopper. Nah, alat tersebut berbentuk kapak yang terbuat dari batu yang sangat besar. Alat budaya Pacitan ini diperkirakan berasal dari lapisan Pleistosen Tengah ataupun lapisan Trinial. Nah, sementara itu kebudayaan yang berkembang di Ngandong ataupun Jawa Timur terbuat dari tulang, tanduk, dan juga duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Ngandong ini bisa disebut juga dengan kebudayaan tulang. Yang ketiga ada teknik pembuatan batu. Teknik pembuatan alat-alat dari batu yang digunakan oleh manusia purba ini terus mengalami perkembangan. Pembuatan alat-alat dari batu ini dilakukan dengan teknik pemangkasan, kemudian teknik
Levallois dan juga teknik UPAM. Nah, teknik pemangkasan ini yaitu teknik dengan menggunakan alat-alat pemangkas yang dibenturkan untuk membentuk alat yang diinginkan. Yang kedua ini ada teknik Levallois. Teknik ini dengan membuat pecahan batu dari ukuran tertentu menjadi sebuah alat. Ujung-ujungnya ini biasanya diasah supaya tajam. Nah, contoh dari hasil dari teknik Levallois ini adalah pisau. Nah, yang ketiga ada teknik UPAM. Teknik ini mengasah batu agar menjadi atau mendapatkan alat-alat yang berbentuk halus. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, manusia purba lebih mudah untuk berburu, mengumpulkan makanan, dan juga mengolah makanan. Nah, yang keempat ini ada pembuatan tempat tinggal. Bisa kalian perhatikan pada tampilan di PowerPoint. Nah, pada awalnya manusia purba ini membuat tempat tinggal dari kulit binatang yang setelah itu terus mengalami perkembangan. Nah, gambar yang ini yaitu Kejoken Boninger. Nah, dengan adanya Kejoken Boninger ini menunjukkan bahwa adanya kehidupan manusia purba yang menepi atau yang bertempat di tepi pantai dalam waktu yang lama. Fakta itu terlihat dari tingginya Kejoken Boninger itu yang mencapai 7 meter. Nah, selain Kejoken Boninger ini, bukti yang menunjukkan manusia pada masa praksara ini sudah tinggal secara menetap adalah penemuan Abyssosroch Roach. Nah, Abyssosroch Roach ini adalah gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Nah, gua ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca maupun binatang buas. Nah, contoh lainnya ada Gua Pawon. Nah, Gua Pawon ini terletak di Kampung Cibukur, Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat. Nah, dalam gua ini ditemukan fosil-fosil manusia purba yang diperkirakan sudah berusia ribuan tahun. Nah, di Gua Pawon ini kita akan melihat fosil-fosil manusia yang sedang meringkuk. Namun fosil-fosil ini bukanlah fosil asli, melainkan fosil tiruan atau sebuah replika. Sebab ini yang aslinya ini sudah dipindahkan ke kantor Balai Arkeologi Bandung. Nah, yang kelima ada peralatan gerabah. Untuk membuat gerabah ini masih dalam tingkat sederhana, yaitu menggunakan teknik tatap, sehingga hasilnya pun masih kasar dan juga tebal. Bisa kita perhatikan dalam tampilan PowerPoint, fungsi dari gerabah ini biasanya untuk menyimpan makanan dan juga air. Nah, dalam perkembangannya fungsi gerabah ini menjadi lebih beragam yang menjadikan gerabah ini memiliki nilai jual yang tinggi. Yang keenam ada peralatan logam. Nah, pada zaman logam ini masyarakat praksara mulai mengenal teknik membuat peralatan dari logam. Teknik pengolahan logam yang ada di Indonesia ini berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu. Adapun peralatan logam yang dibuat sebagian besar berasal dari perunggu, yaitu campuran timah dan juga tembaga. Nah, berkaitan dengan teknik pengolahan logam, bangsa Indonesia mengenal dua teknik pengolahan logam, yaitu teknik Ecir-Perdue dan juga teknik Bielefeld. Nah, teknik Ecir-Perdue ini merupakan pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin yang dibungkus dengan tanah liat. Nah, yang kemudian teknik Bielefeld yaitu teknik menggunakan cetakan yang terbuat dari batu. Nah, hasil kebudayaan berikutnya yang diciptakan itu yaitu adanya sistem kepercayaan. Nah, pernah nggak nih kalian melihat di lingkungan sekitar kalian ada orang yang masih mengirim atau menempatkan sesajen di tempat-tempat tertentu? Nah, ritual pemberian sesajen tersebut merupakan salah satu contoh peninggalan sistem kepercayaan masyarakat pada masa praaksara. Nah, mereka ini percaya bahwa terdapat jiwa abstrak di luar akal manusia. Masyarakat pada masa praaksara ini mengenalnya sebagai makhluk halus ataupun roh. Nah, oleh karena itu, roh-roh yang berada di tempat yang menjadi tempat kediamannya sering dijadikan objek pemujaan.
Nah, kemudian ada jenis-jenis kepercayaan. Pada masa megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhur. Berdasarkan kepercayaan tersebut, masyarakat mengembangkan kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Nah, bisa kalian perhatikan nih dalam tampilan PPT. Nah, animisme ini merupakan sistem kepercayaan kepada roh nenek moyang, bahwa roh nenek moyang ini akan selalu mengawasi dan juga melindungi mereka. Nah, kemudian ada sistem kepercayaan dinamisme. Dinamisme ini mereka percaya terhadap benda-benda tertentu, sedangkan totemisme yaitu ke sistem kepercayaan di mana mereka mempercayai binatang-binatang yang dianggap sebagai perwujudan nenek moyang. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda ya. Contohnya masyarakat di Pulau Papua dan juga Pulau Seram mempercayai kadal sebagai binatang perwujudan dari nenek moyang itu. Oleh karena itu, binatang tersebut dikeramatkan dan tidak boleh diburu kecuali untuk kepentingan upacara adat. Oke anak-anak, cukup sekian ya pematerian dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memang ada yang kurang jelas? Tidak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, sepertinya kalian ini hebat-hebat ya. Kalian mudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian hadiah nih, yaitu project. Jadi pada hari ini, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat suatu project, yaitu poster interaktif. Nah, Ibu telah membagi kalian ini ke dalam 5 kelompok. Nah, bisa kalian lihat ya, kelompok-kelompoknya ada di PPT. Nah, kelompok 1 itu membahas mengenai masa Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, yang keempat Megalitikum, dan yang kelima ada masa Perundagian. Nah, dalam poster interaktif ini kalian harus membahas mengenai tema yang telah ditentukan oleh Ibu. Bebas ya posternya, mau sekreatif mungkin, mau kalian tambahin pakai ornamen atau apapun, namun jangan lupa kalian harus dapat menyampaikan pesan dalam poster tersebut. Untuk penugasan ini, Ibu akan memberikan kalian waktu 1 minggu. Kalian bisa mengerjakannya di luar jam pelajaran ini, kemudian kalian kumpulkan. Jika sudah selesai, kalian kumpulkan melalui link Google Drive dan juga posting di Instagram. Nah, untuk minggu depan, Ibu ingin kalian mempresentasikan, setiap kelompok ya, mempresentasikan mengenai poster yang telah kalian buat. Nah, untuk sekarang silahkan kalian diskusikan mengenai apa saja yang nanti akan dibahas pada poster interaktifnya. Silahkan kalian diskusikan di dalam breakout room. Ibu telah menyiapkan breakout roomnya, silahkan masuk ke breakout room masing-masing. Untuk diskusi kali ini, Ibu memberikan waktu yaitu 10 menit. Nanti jika sudah 10 menit, silahkan kalian kembali ke main room. Baik anak-anak, untuk 2 pertemuan ini kita telah membahas mengenai hasil dan nilai kebudayaan masyarakat Praksara di Indonesia, yang mana pada masa Praksara ini manusia purba sudah mengenal teknologi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia atau masyarakat Praksara ini masih dalam tingkat sederhana, seperti ada penemuan api, kemudian peralatan batu dan tulang, kemudian teknik pembuatan peralatan dari batu, kemudian pembuatan tempat tinggal, kemudian peralatan dari gerabah, peralatan logam, hingga terciptanya jenis-jenis kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Oke anak-anak, setelah kita melakukan proses pembelajaran dan juga memperhatikan nih presentasi dari setiap kelompok, Ibu ingin mendengar pendapat dari kalian mengenai pembelajaran pada hari ini. Bisa berupa keluh kesah ataupun kendala nih pada saat kalian sedang berdiskusi kelompok atau apapun. Yuk siapa yang mau menyampaikan pendapatnya?
Jadi menurut saya pembelajaran membuat poster ini sangat menyenangkan, Bu. Saya bersama kelompok saya sangat semangat mengerjakan tugas poster ini. Kemudian menurut saya juga pembelajaran hari ini memberikan dampak yang sangat positif bagi siswa atau siswinya, Bu. Karena dengan mengerjakan tugas yang bersifat kelompok ini, kami bisa mengenal teman-teman lebih dalam dan juga memahami karakter setiap anggotanya. Nah, kemudian berkaitan dengan kendala, alhamdulillah kelompok saya tidak mengalami kendala, Bu. Semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya juga ikut mengerjakan tugas atau job desk-nya, Bu, dengan sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian, Bu, dari saya. Iya, baik. Nih yang kedua ada siapa yang mau? Iya Bu, betul. Menurut saya, pembelajaran pada hari ini yakni membuat poster sangatlah menarik dan juga menyenangkan, di mana kita dilatih untuk berkreativitas dan semenarik mungkin. Akan tetapi Bu, dalam kelompok saya terjadi sedikit kendala, yang mana ada salah satu anggota yang sedikit sulit dihubungi untuk mengumpulkan hasil pencariannya atau job desk-nya. Akan tetapi, kendala tersebut dapat cepat teratasi oleh kelompok kami. Mungkin cukup sekian, Ibu. Iya, mendengar pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini, Ibu sangat senang ya, sebab kalian ini sangat semangat dan juga kreatif dalam mengerjakan proyek ini gitu. Ibu memberikan kalian 2 jempol, kalian ini semua pada hebat ya, kalian bisa mengatasi masalah seperti apa yang sudah disampaikan tadi nih oleh Tika, yang mana dalam kelompok Tika ini terjadi sedikit kendala, namun kelompok Tika ini dapat mengatasinya dengan cepat. Baik anak-anak, dengan mempelajari materi pada hari ini, diharapkan kalian dapat memahami mengenai hasil dan nilai kebudayaan masyarakat praaksara di Indonesia, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nilai gotong royong, yang mana dengan bergotong royong ini dapat mempermudah kita untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Kemudian nilai yang bisa diimplementasikan atau yang didapat ini adalah nilai kreatif dan juga inovatif, seperti apa yang telah muncul dalam kehidupan masyarakat praaksara. Manusia purba ini menciptakan berbagai macam alat kebudayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Nah, dalam menciptakan alat kebudayaan ini, manusia purba selalu menerapkan prinsip kreativitas dan juga inovasi. Mereka berhasil memberikan inovasi pada alat kebudayaan seperti batu, tulang, hingga logam. Selain itu, mereka berhasil memberikan inovasi pada alat kebudayaan seperti batu, tulang, dan juga logam. Nah, selain itu, manusia purba juga mampu memberi variasi terhadap alat kebudayaan dalam segi bentuk dan juga fungsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia purba ini memiliki kreativitas dalam menciptakan alat kebudayaan. Oke, karena di sini Ibu telah melihat mengenai presentasi dari tiap kelompok dan juga tugas yang telah kalian kumpulkan melalui Google Drive dan juga diposting di Instagram, Ibu sangat mengapresiasi poster yang telah kalian kerjakan. Semuanya pada bagus dan juga menarik. Namun, Ibu juga di sini ingin melihat mengenai bentuk apresiasi dari teman-teman kalian juga dengan memberikan penilaian. Nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah link yang dimana link tersebut kalian dapat memberikan apresiasi ataupun apresiasi dalam bentuk penilaian terhadap kelompok lain. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberikan voting terhadap poster yang menurut kalian ini paling bagus dan juga menarik. Nah, di sini Ibu akan memberikan juga link kepada kalian. Link ini isinya mengenai penilaian terhadap pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa mencantumkan kritik maupun saran yang bersifat membangun. Voting ini dilakukan juga secara individu. Bentar ya, Ibu akan memberikan linknya, akan mengirimkan linknya. Oke anak-anak, linknya sudah Ibu berikan, silahkan kalian isi ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan kalian satu quotes. Sebentar ya, Ibu bacakan.
Gotong royong adalah pembentingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Quotes ini adalah quotes yang berasal dari Insinyur Soekarno. Analogi dari quotes tersebut seperti ini. Seperti semut yang sadar akan kelemahannya, mereka bahu-membahu memikul satu benda bersama-sama agar beban yang berat menjadi ringan. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada siswa-siswi yang telah hadir dalam pembelajaran hari ini dan juga aktif. Ibu sangat mengapresiasi kalian, terutama yang sudah on cam dalam pembelajaran hari ini. Ibu akhiri pertemuan pembelajaran hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.